Perkenalkan, nama saya Stefanus Riki. Saya adalah salah satu mahasiswa Magister Manajemen dari Indonesia Banking School. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait perencanaan digital marketing dari salah satu produk Bank Permata, yakni Permata AirAsia Credit Card. Presentasi ini bertujuan untuk pemenuhan ujian tengah semester kedua mata kuliah Digital Service Marketing. Terdapat 7 tahapan dalam melakukan digital marketing planning, yaitu yang pertama kita melakukan situation analysis, lalu dilanjutkan dengan marketing strategy, penentuan objektif dan marketing tactics, lalu melakukan marketing communication plan, budgeting, dan terakhir kita melakukan evaluasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisa situasi yang dilakukan dengan menggunakan SWOT analysis. Dalam SWOT analysis, kita melakukan identifikasi 4 faktor, yaitu faktor strength dan weakness yang merupakan faktor internal, faktor opportunity dan threat yang merupakan faktor eksternal. Untuk strength, yang pertama, brand image yang cukup kuat dari Bank Permata dan AirAsia. Selain itu yang kedua, produk benefit yang ditawarkan juga cukup unggul yang memberikan benefit mileage point dan layanan kenyamanan saat bertraveling bersama AirAsia. Selain itu juga mudah untuk diakses dan proses apply-nya juga sangat simple. Lalu juga didukung dari customer base database yang dimiliki oleh Bank Permata maupun AirAsia. Sementara dari sisi weakness, seringkali juga terjadi adanya trouble issue jaringan atau IT yang kadang tidak mendukung dan keterbatasan jaringan distribusi channel. Sementara dari sisi opportunity, kita melihat adanya peluang yang cukup besar untuk target market para traveler. Yang kedua juga kita melihat adanya kebiasaan kaum muda saat ini yang suka menonjolkan pengalaman dan kenyamanan. Sehingga ini tentunya akan menjadi target market yang bagus bagi produk tersebut. Dan kolaborasi antara Bank Permata dan AirAsia ini tentunya juga akan memberikan opportunity. Dari sisi threat, kita melihat adanya produk serupa yang dimiliki oleh kompetitor seperti Bank BCA dan SQ. Selain itu juga kondisi pandemi dan travel warning itu juga bisa salah satunya menjadikan ancaman. Dan customer preference atau preferensi pelanggan itu juga tentunya bisa menjadi ancaman untuk produk ini. Nah, berdasarkan analisa SWOT ini, kita bisa menonjolkan dari sisi strength dan opportunity, sehingga kita dalam melakukan perencanaan digital marketing ini, kita akan menggunakan strategi SO, yang mana kita akan melakukan leverage kekuatan atau keunggulan dari produk tersebut untuk bisa memanfaatkan opportunity yang ada di pasar. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan perumusan marketing strategi yang dilakukan melalui proses segmenting, targeting, dan positioning. Pada tahapan segmenting, kita melakukan klasifikasi masyarakat dibagi menjadi 4 klasifikasi atau 4 segmen berdasarkan dari generasi atau usianya. Yang pertama adalah generasi baby boomers, di mana generasi baby boomers ini lahir di tahun 1940 hingga 1959. Yang kedua kita sebut dengan generasi X, yang mana generasi ini lahir di tahun 1960 hingga 1979. Lalu generasi ketiga adalah generasi Y, atau kita sebut dengan kaum millennials, di mana mereka lahir di tahun 1980 hingga sebelum 2000, 1999. Dan generasi Z yang lahir di tahun 2000 hingga saat ini. Berdasarkan segmentasi yang sudah kita lakukan dan analisa SWOT yang sebelumnya sudah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa saat ini fitur produk yang akan dipasarkan, yakni Permata AirAsia Credit Card, sangat sesuai untuk target market kita generasi Y atau millennials, di mana generasi Y atau millennials saat ini menempati 22% dari total populasi saat ini. Dan salah satu karakter unik dari kaum millennials ini adalah they value experience over things. Jadi mereka sangat-sangat mengedepankan experience dan leisure sebagai salah satu goals dari apa yang mereka kejar dalam hidup. Dan tentunya dengan adanya produk AirAsia Credit Card ini akan membantu mencapai apa yang diinginkan oleh kaum millennials. Dan kaum millennials saat ini juga sangat-sangat sudah melek terhadap sosial media sehingga dan aktif berinteraksi di sosial media, sehingga melakukan pemasaran melalui digital tentunya akan sangat-sangat efektif untuk bisa meraih target market dari millennials tersebut.
Setelah kita melakukan segmentasi dan menentukan target pasar, kita melakukan diferensiasi produk untuk menentukan positioning produk tersebut di pasar. Diferensiasi dari produk Permata AirAsia Credit Card ini adalah menawarkan beberapa benefit-benefit yang membedakan produk tersebut dengan produk kompetitor, seperti misalnya memberikan fasilitas gratis bonus hingga 3.300 Big Point, lalu memberikan gratis upgrade instan ke status Big Platinum, lalu juga memberikan gratis priority check-in dan boarding serta express baggage, juga memberikan fitur tanpa biaya tahunan atau annual fee di tahun pertama, sehingga membedakan produk tersebut dibandingkan dengan produk kompetitor. Dan tentunya dengan diferensiasi tersebut memposisikan produk tersebut sebagai travel buddy atau teman berlibur dari kaum millennials dalam mewujudkan impiannya menjelajah seluruh Indonesia ataupun bahkan ke seluruh dunia. Sehingga memposisikan produk Permata AirAsia Credit Card tersebut sebagai travel buddy atau dengan tagline "Yuk berangkat", sehingga impian untuk para kaum millennials untuk bepergian traveling ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia dapat diwujudkan. Langkah ketiga yang dilakukan dalam melakukan perencanaan digital marketing adalah menentukan objektif atau tujuan dari perencanaan marketing plan tersebut. Terdapat beberapa objektif yang dapat diraih saat melakukan proses digital marketing. Yang pertama adalah to reach, yaitu untuk memperluas atau meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki. Yang kedua to act, yaitu bagaimana customer dalam menentukan keputusan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Lalu to convert, yaitu saat dimana nasabah atau pelanggan memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk. Dan yang terakhir to engage, yaitu di mana saat nasabah memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dan mereferensikan produk tersebut kepada circle-nya. Pada perencanaan digital marketing produk Permata AirAsia ini, salah satu objektif yang ingin diraih adalah to convert, yaitu kita ingin meningkatkan jumlah pengguna atau nasabah yang melakukan apply terhadap kartu kredit Permata AirAsia ini. Dan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, dengan adanya proses digital marketing ini, kita berharap ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar kurang lebih 10 hingga 15% peningkatan dari transaksi menggunakan Permata AirAsia Credit Card. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perumusan e-marketing tactics, yang mana kita menggunakan analisa 4P, yaitu product, price, dan place, serta promotion. Untuk P yang pertama adalah product or service. AirAsia Platinum Credit Card saat ini memiliki existing fitur produk seperti nampak di layar, yaitu memiliki welcome point 3.000, memperoleh bonus hingga 7 kali Big Point setiap kali melakukan transaksi, cicilan 0% untuk transaksi-transaksi, lalu Big Platinum Membership, lalu layanan prioritas check-in dan boarding serta express package, bebas iuran tahunan dan fasilitas bill to pay. Nah, namun menurut hemat saya, alangkah lebih baiknya jika fitur produk tersebut dapat ditingkatkan dengan memberikan layanan seperti bebas masuk di airport lounge, karena para milenial saat ini cenderung menginginkan adanya fasilitas tersebut saat melakukan traveling, sehingga tentunya hal itu akan meningkatkan fitur produk dari Permata AirAsia Platinum Credit Card. Sementara untuk P yang kedua adalah price. Untuk biaya-biaya yang diberikan atau ditetapkan untuk produk AirAsia Platinum Credit Card ini adalah iuran tahunan sebesar 500.000 per tahun meskipun pada tahun pertamanya free, adanya biaya kartu tambahan sebesar 250.000, dan suku bunga transaksi normal sebesar 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Nah, untuk bisa meningkatkan produk tersebut dari sisi price, kaum milenial saat ini sangat-sangat senang dengan adanya fitur bebas biaya tahunan tanpa syarat apapun. Jadi untuk meningkatkan fitur produk tersebut, alangkah lebih baiknya jika dari sisi price kita melakukan perubahan dari sisi bebas biaya iuran tahunan.
Untuk P yang ketiga adalah place atau channel, di mana channel distribusi untuk nasabah dapat melakukan apply produk Permata AirAsia Platinum Credit Card saat ini terbatas hanya melalui aplikasi Permata Mobile X. Aplikasi Permata Mobile X sendiri dapat di-download melalui App Store ataupun Play Store. Untuk kedepannya, untuk mempermudah layanan masyarakat dalam melakukan apply Permata AirAsia Credit Card tersebut, alangkah lebih baiknya jika channel distribusinya bisa ditambahkan melalui website Bank Permata yang dapat melakukan apply melalui website dan tidak hanya terbatas melalui aplikasi Permata Mobile X. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan marketing communication plan, di mana marketing communication plan ini meliputi adalah channel-channel promosi yang harus dilakukan oleh Bank Permata, serta menentukan timeline atau schedule untuk perencanaan timeline promosi tersebut. Saat ini, media promosi yang sudah dilakukan oleh Bank Permata adalah melakukan promosi melalui 3 channeling, yaitu melalui own media ataupun paid media. Pada own media yang paid media yang dilakukan oleh Bank Permata, salah satunya adalah melakukan iklan di salah satu sosial media yang dimiliki oleh Bank Permata, salah satunya di Instagram. Di sini nampak bahwa penjualan pemasaran produk AirAsia, produk kartu kredit AirAsia ini juga ditawarkan melalui Instagram. Dan berikut cuplikan salah satu iklan Permata AirAsia yang sudah ditayangkan di YouTube. Oke guys, see you. Yes! Yes! Berangkat! Traveling ke tempat baru. Berangkat! Makan-makan sepuasnya. Berangkat! Party di Bali. Berangkat! Nyantai di Lombok. Berangkat! Apply sekarang dan nikmati berbagai keuntungannya. Tukarkan dengan semua yang kamu mau di AirAsia Super App. Yuk berangkat dengan AirAsia Debit Card dan AirAsia Platinum Credit Card dari Permata Bank. Oke guys, see you. Oke guys. Dalam menentukan digital marketing plan, yang dapat dilakukan adalah melalui beberapa media. Salah satunya melalui online, yaitu melalui website promotion yang dapat dijadwalkan. Misalnya website promotion mulai di kuartal ketiga tahun 2022, lalu dilanjutkan dengan promosi melalui aplikasi Permata Mobile X, dan promosi melalui AirAsia Mobile App. Dan pada umumnya promosi-promosi tersebut hendaknya dilakukan di bulan-bulan menjelang libur panjang seperti di kuartal ketiga karena menjelang libur di akhir tahun, dan juga di kuartal 1 dan kuartal 2 2023 menjelang libur tengah tahun ataupun libur lebaran, di mana di saat itu masyarakat biasanya banyak berbondong-bondong menggunakan liburannya untuk berlibur keliling Indonesia atau bahkan ke luar negeri. Selain itu juga bisa memanfaatkan konten marketing, seperti memanfaatkan endorsement dari beberapa traveler influencer di Instagram ataupun di TikTok. Selain itu juga bisa menggunakan fitur live Instagram ataupun webinar yang berbau traveling, sehingga dapat menawarkan juga memasarkan produk Permata AirAsia Credit Card tersebut. Selain itu kita juga bisa memasarkan melalui search engine marketing, di mana SEO inisiatif itu dapat dilakukan sepanjang tahun dan terbukti efektif untuk bisa meningkatkan target pangsa pasar dari target yang kita sasar. Selain itu kita juga bisa menggunakan campaign seperti saat ini. Campaign yang berlangsung adalah dengan hashtag berangkat yuk, di mana Permata AirAsia Credit Card memposisikan dirinya sebagai traveler buddy yang dapat membantu menemani para kaum millennials untuk mewujudkan keinginannya berjalan-jalan ke keliling Indonesia ataupun bahkan ke luar negeri. Dan juga kita juga bisa menggunakan paid media atau own media melalui sosial media, baik berupa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ataupun iklan di YouTube. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan budgeting. Pada proses budgeting, kita melakukan alokasi biaya yang diperlukan untuk masing-masing campaign yang akan dilakukan. Pada perencanaan digital marketing saat ini, saya melakukan asumsi karena perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
Berikut gambaran proses budgeting yang harus dilakukan, yaitu dengan menetapkan kira-kira berapa budget yang diperlukan untuk melakukan sponsorship, webinars, lalu dengan mengundang influencer, lalu penggunaan sosial media, lalu juga campaign-campaign ataupun iklan-iklan di beberapa sosial media. Itu tentunya harus dilakukan secara menyeluruh. Lalu langkah selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi. Pada proses evaluasi ini tentunya kita melakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk bisa melihat apakah proses digital marketing yang dilakukan itu berjalan secara efektif. Salah satu proses evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan melihat tingkat engagement rate. Pada digital marketing, salah satu poin yang sangat penting adalah proses engagement rate. Engagement rate yang saat ini relatif baik adalah berkisar antara 5-6%. Jika engagement rate sudah mencapai angka tersebut, tentunya hal itu sudah bisa dipastikan bahwa pemasaran yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik. Sekian presentasi dari saya terkait dengan perencanaan digital marketing yang dapat dilakukan untuk produk Permata AirAsia Credit Card.